Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri. Saya akan memaparkan materi karya tulis ilmiah saya dengan tema kebersihan lingkungan sekitar. Adapun dosen pengampu saya yaitu Pak Kadiron SPD MPD. Saya dari Fakultas Program Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas 19 November Kolaka tahun ajaran 2021. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul Kebersihan Lingkungan Sekitar tepat pada waktunya. Karya ilmiah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas saya menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya karya ilmiah ini. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kadiron SPD MPD yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan dalam penyusunan ini. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menyadarkan para masyarakat setempat atau di setiap sekolah juga untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Adapun bagaimana menjaga kebersihan lingkungan masyarakat agar tetap bersih dari polusi dan kotoran. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, diharapkan bukan hanya keterlibatan pemerintah saja dalam menjaga kebersihan lingkungan, melainkan juga masyarakat. Untuk itu, sangat diharapkan kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan sehingga menjadi lebih bersih, dalam membersihkan lingkungan sehingga menjadi lebih bersih dan indah. Seperti yang dilaksanakan oleh warga Sakoli kali ini melalui bulan aktif gotong royong, Sakoli bisa bersinergi bersama kepala desa mengatakan kegiatan gotong royong kali ini kita lakukan bersama-sama agar lingkungan kita bersih dan nyaman. Sekarang perlu dibangkitkan kembali guna mencegah penyakit menular. Melestarikan lingkungan menurut kepala desa harus dimulai dari tingkat yang terkecil, yaitu lingkungan terdekat atau lingkungan tempat tinggal. Adapun manfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat atau di sekitar kita, yang pertama terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Dan yang terakhir, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masih banyak lagi manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Maka dari itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri. Misalnya, rajin menyapu halaman rumah, rajin membersihkan sekolah rumah kita, membuang sampah pada tempatnya, pokoknya masih banyak lagi. Lingkungan akan lebih jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Karena hal itu harus dinamakan sejak dini. Di sekolah pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan, berikut adalah cara-cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang pertama, mulai dari lingkungan rumah, mendaur ulang, pembuatan pupuk kompos, tidak membuang sampah sembarangan, gotong royong, penghijauan, memisahkan jenis sampah, meremukan sampah. Adapun juga manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekitar, yaitu lingkungan jadi lebih sehat. Lingkungan sehat berkaitan dengan kesehatan mental. Lingkungan sehat lebih nyaman dengan kesehatan mental. Lingkungan sehat lebih nyaman untuk ditinggal. Lingkungan yang bersih membuat kamu lebih nyaman untuk tinggal dan menetap dalam waktu lama. Selain itu, orang-orang juga akan merasa senang untuk berkunjung ke rumah dengan lingkungan bersih. Ciri-ciri dalam menjaga kebersihan lingkungan, yaitu lingkungan yang bersih dan sehat sangat mempengaruhi kesehatan orang-orang di sekitarnya. Apalagi saat ini banyak virus penyakit yang bisa tersebar dengan mudah jika kita berada di lingkungan kotor dan tidak sehat. Walaupun kita menyadari bahwa lingkungan sehat penting bagi kehidupan diri sendiri dan orang lain, tapi nyatanya masih banyak yang belum memahami ciri lingkungan sehat dan cara yang mewujudkannya. Adapun ciri-ciri lingkungan bersih dan cara untuk mewujudkannya. Yang pertama, udara bersih dan segar. Anda bisa merasakan kualitas udara yang baik jika pada saat menghirup udara tersebut tidak berbau dan terasa segar ketika melewati hidung sehingga ke organ pernapasan lainnya. Untuk membuat kualitas udara di sekitar jadi lebih baik, mulailah menanam pohon-pohon untuk memproduksi oksigen secara alami dan menyerap karbon dioksida.
Tempat pembuangan sampah dapat ditemukan dengan mudah. Ciri lain dari lingkungan sehat adalah ketersediaan tempat pembuangan sampah yang bisa dengan mudah kita temukan. Jadi ketika hendak membuang sampah, kita tidak perlu kerepotan mencari tempat sampah atau menyimpan sampah tersebut di dalam tas sampai Anda menemukan tempat sampah. Itulah sebabnya mengapa penempatan tempat sampah sangat perlu diperhatikan. Ketersediaan tempat sampah juga membantu mereka juga terbiasa membuang sampah sembarangan. Jadi lebih bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Air bersih dan jernih. Yang ketiga, air bersih dan jernih. Penilaian sehat atau tidaknya sebuah lingkungan juga bisa dilihat dari kualitas airnya. Air pasti digunakan oleh manusia untuk keperluan sehari-hari. Jika airnya bersih, tentu kita bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa khawatir terserang penyakit yang dibawa oleh bakteri dari air tersebut. Yang keempat, pengelompokan sampah. Pengelompokan sampah dilakukan agar sampah sehari-hari bisa didaur ulang atau dikelola. Misalnya, sampah bekas makanan, dedaunan, dan kertas dikategorikan sebagai sampah organik. Sementara sampah plastik dikelompokkan dalam sampah anorganik. Pengelolaan sampah berguna untuk mencegah terjadinya polusi atau pencemaran akibat sampah yang terbengkalai. Terdapat fasilitas pengelolaan sampah. Ciri lain dari lingkungan yang bersih dan sehat bisa dilihat dari tersedianya fasilitas pengelolaan atau daur ulang sampah. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, sampah yang terbengkalai dan menumpuk di tempat pembuangan akhir bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Bukan hanya manusia saja yang merasakan dampak pencemaran sampah, makhluk hidup di sekitarnya pun turut terkena dampaknya. Itulah tadi yang keempat, dan yang ada punya sambungannya lagi. Agar sampah tidak menumpuk di pembuangan akhir atau bermuara di laut, setiap lingkungan wajib memiliki fasilitas pengelolaan sampah. Sampah organik bisa diolah kembali menjadi pupuk tanaman, sementara sampah anorganik dapat digunakan kembali menjadi barang-barang yang bermanfaat atau diolah menjadi biji plastik yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk membuat wadah plastik baru. Dan yang kelima, saluran air lancar, saluran air bersih maupun saluran pembuangan air. Setiap hari manusia membutuhkan air bersih untuk beraktivitas, mulai dari mandi, memasak, sampai dengan mencuci. Saluran air yang lancar akan membantu kita mendapatkan suplai air yang cukup untuk membersihkan diri dari lingkungan sekitar. Banyaknya tanaman hijau di lingkungan sekitar. Dan ini yang keenam, tidak sulit untuk mewujudkan sebuah lingkungan bersih dan sehat. Anda hanya perlu memperbanyak tanaman hijau di sekitar agar suasana lebih asri dan serindang. Tanaman hijau dapat melepaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Inilah salah satu alasan bahwa tanaman hijau bisa membuat kualitas udara jadi lebih baik. Adapun yang ketujuh, lingkungan terlihat rapi dan bersih. Pernahkah Anda melihat sebuah lingkungan tempat tinggal kumuh di mana benda-benda diletakkan dengan sembarangan, banyak sampah di mana-mana, dan hewan peliharaan berkeliaran dengan bebas? Lingkungan seperti ini sudah pasti tidak sehat dan bisa membuat Anda merasa tidak nyaman. Untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bersih, Anda perlu memperhatikan tata letak benda dan kebersihan lingkungan sekitar. Agar lingkungan terlihat rapi dan bersih, Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Dibutuhkan kerjasama antara semua warga sekitar untuk membuat lingkungan lebih rapi dan teratas. Adakan kerja bakti setiap beberapa waktu sekali. Kerja bakti sangat bermanfaat untuk membuat lingkungan jadi bersih dan rapi. Warganya menyadari dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Dan itu yang kedelapan. Ciri ini lingkungan sehat tidak hanya terbatas pada penampilan tempat dan fasilitas pendukung yang tersedia. Kesadaran warganya juga turut adil dalam menjaga lingkungan tetap sehat dan nyaman untuk ditinggali. Perlu kesadaran atas diri sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran diri sendiri ini bisa diwujudkan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti dengan sukarela, dan menyediakan fasilitas yang memang dibutuhkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga atas kebersihan lingkungan? Berikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Bila perlu, Anda harus berani speak up mengenai dampak pencemaran lingkungan dan tinggal di lingkungan yang tidak sehat.
Kebersihan lingkungan tentu akan menguntungkan warga yang tinggal di dalamnya. Jadi, setiap warga seharusnya memang turut bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Adapun kesimpulannya, yaitu kesimpulan menjaga kebersihan lingkungan itu penting. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita semua dapat terhindar dari berbagai macam penyakit bahkan bencana. Karena lingkungan yang kotor merupakan tempat yang cocok untuk tempat tinggal kuman dan bakteri, serta perkembangan biakan nyamuk. Lalu lingkungan yang kotor dapat menimbulkan bencana banjir, sebab sampah atau kotoran yang berserakan akan menyumbat selokan saat hujan turun. Nah, itulah tadi papar materi karya tulis ilmiah saya. Apabila ada ucapan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.